Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat PABKT TV? Senang sekali saya Febri Aziz kembali menyapa Anda dalam series Ngopi, Ngobrol Pintar bersama Pengadilan Agama Bukit Tinggi. Dan seperti biasa, dalam Ngopi kali ini kita akan menghadirkan narasumber yang punya kapasitas luar biasa di bidangnya. Dan kali ini narasumber kita adalah Wakil Ketua Pengadilan Agama Bukit Tinggi, Dr. Salman SHIMA, yang juga dikenal dengan Ustadz Salman Tuanku Rajo, salah satunya melalui channel YouTube beliau dengan nama yang sama, yang membahas banyak tentang kajian Islam. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Baik. Aji gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Dan seperti biasa, ngopi ini nggak afdol kalau nggak ada kopinya ya. Untuk itu akan ada Nelvi yang bakal nganterin kopi untuk kita. Silakan Nelvi. Sambil kopinya dihidangkan, Aji mau ingatkan buat sahabat PABKT TV untuk lebih dekat dengan Pengadilan Agama Bukit Tinggi bisa melalui channel IG dan Twitter kita di @PABukitTinggi, kemudian Facebook kita @PABukitTinggi.bkt, TikTok kita @PABukitTinggi1, dan WhatsApp kita di 081166444602 dan website kita di pa.bukittinggi.go.id. Sahabat PABKT TV, kehadiran Pengadilan Agama sesungguhnya merupakan hasil dari perjuangan panjang para ulama untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang dihadapi, khususnya terkait dengan masalah pernikahan. Hanya saja, sangat disayangkan bahwa sampai saat ini masih banyak masyarakat kita yang belum memahami betapa strategisnya fungsi Pengadilan Agama ini. Salah satu contoh konkretnya adalah terkait dengan perceraian. Banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa perceraian sesungguhnya harus diselesaikan di Pengadilan Agama. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema seputar perkara perceraian yang menjadi salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama. Nah, tema ini sangat menarik, mengingat masih cukup banyak masyarakat yang mengakhiri pernikahan yang menurut mereka sah secara agama tanpa datang ke pengadilan. Kemudian beberapa di antara mereka melanjutkan pernikahan secara siri, lalu datang ke pengadilan dengan tujuan untuk mengesahkan pernikahan mereka melalui isbat nikah. Agak kontradiktif memang. Nah Pak, terkait hal itu Pak, kita kembali ke judul kita nih Pak. Tidak sah bercerai kecuali di Pengadilan Agama. Nah, sepemahaman Aji nih Pak, bukankah ini agak berlebihan dengan sebuah hadis yang pernah Aji baca, bahwa bercanda dengan menyebut kata cerai atau talak itu bisa menjatuhkan talak kepada pasangan atau istri kita. Sehingga hadis tersebut melarang bercanda terkait hal itu. Nah, seolah-olah nih menurut pemahaman Aji lagi Pak, bahwa sebenarnya kata cerai dan talak itu cukup sakral dalam pernikahan Pak. Nah, lalu mengapa perceraian itu tidak sah kecuali di Pengadilan Agama Pak? Baik. Terima kasih Aji, jazakumullah khairan ya. Ketika tadi Aji sampaikan bahwa sebagian masyarakat menganggap bahwa perceraian itu sudah sah menurut mereka, meskipun tidak datang ke Pengadilan Agama, itu sebenarnya lebih karena memang minimnya pemahaman masyarakat. Minimnya pemahaman masyarakat juga sebagai semacam koreksi diri, mungkin kita juga katakan sosialisasi kita mungkin belum maksimal. Padahal ya sebenarnya sudah kajian yang sangat panjang dari para ulama kita, ratusan ulama berkumpul setelah membaca puluhan kitab-kitab fikih, diadakan kemudian lokakarya hukum keluarga nasional dalam berbagai kesempatan dan lain sebagainya. Nah tadi Aji bilang ada hadis betul, Rasul bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasul bersabda, "Thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun." Kata Rasul ada 3 hal yang seriusnya serius, bercandanya juga serius, yaitu an-nikah, wat-talaq, war-raj'ah. Nikah, cerai, dan rujuk. Nah, tetapi hadis ini kata para ulama, seperti misalnya dijelaskan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau itu punya kanal kajian keislaman yang luar biasa. Nanti sahabat PABKT TV bisa kunjungi misalnya di rubrik Asy-Syari'atul Hayah ya. Itu di televisi Al Jazeera. Ada salah satu tema beliau bahas tentang talak ini. Beliau katakan bahwa para ulama ternyata setidaknya punya pandangan, ada yang berpandangan bahwa hadis itu dhaif ya, hadis lemah. Sehingga karena itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil syar'i. Sebagian ulama itu mengatakan kalaupun kemudian dianggap hadis itu tsabit bisa dijadikan sebagai dalil, maka pemaknaannya harus dikaitkan dengan banyak dalil yang lain. Misalnya Profesor Amir Syarifuddin, beliau menulis buku yang sangat bagus sekali. Saya juga sangat sarankan sahabat PABKT TV coba baca nanti buku itu. Judulnya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, ditulis oleh Profesor Amir Syarifuddin almarhum ya. Beliau guru besar usul fikih UIN Syarif Jakarta dan juga pernah menjadi ketua MUI Sumatera Barat. Bagus sekali pembahasan di situ. Nah, beliau termasuk menanggapi hadis yang tadi Haji sebut.
bahwa betul Rasul pernah katakan bahwa ada 3 hal yang kalau serius itu jadi serius, bercanda juga serius, yaitu nikah, talak, dan rujuk. Nah, tetapi hadis ini, kata Prof. Amir, itu harus dikaitkan dengan sangat banyak dalil lain terkait dengan pernikahan, dari Al-Quran, dari hadis, kemudian pandangan ulama, termasuk juga konteks waktu itu, konteks masyarakat di mana Rasul menyampaikan hadis itu. Sehingga karenanya tidak boleh hadis itu dibaca hanya sebagai satu referensi, karena dia harus dikaitkan dengan berbagai dalil yang lain. Maka tetaplah apa yang tadi disampaikan, bahwa perceraian hanya sah kalau dilakukan di dalam persidangan pengadilan agama. Selain itu tidak sah. Baik. Terus bagaimana Pak bila seorang suami ini menjatuhkan talak 3 di rumah dan disaksikan oleh beberapa orang anggota keluarga? Apakah talak seperti ini juga tidak sah, Pak? Ya, tidak sah. Jadi meskipun seorang suami ya dengan kesadaran penuh gitu ya, penuh tidak marah. Nah, ini juga termasuk jadi kajian fikih, dalam kajian fikih dan juga pembicaraan banyak orang. Oh, kalau nggak marah itu nggak jatuh kalau nggak marah. Tapi kalau lagi marah betul-betul sedang sangat emosi, nah, itu baru nggak jatuh kata mereka. Padahal tidak. Tetap kaidahnya tadi, perceraian hanya sah apabila dilakukan di dalam persidangan pengadilan agama. Jadi meskipun ada seorang suami menjatuhkan talak, bahkan tadi kata Aji talak 3 sekali. Iya, talak 3 sekali. Dan juga disaksikan oleh beberapa anggota keluarga. Oleh beberapa orang anggota keluarga. Mungkin kira-kira ilustrasinya begini. Si suami karena setelah dia pikirkan, bahkan mungkin dia sholat istikharah, bahkan gitu. Sholat istikharah dia sudah, ini dia merasa rumah tangga ini sudah tidak mungkin lagi dipertahankan. Dia mikir panjang, dia nanya ke guru-gurunya, ke ustaz-ustaz, buya-buya macam-macam. Akhirnya itu dia sholat istikharah. Lalu kemudian sudah dia akhirnya undang mungkin mertuanya datang, undang pula mungkin keluarga yang lain. Mungkin dia undang pula beberapa ustaz untuk hadir situ mendengarkan bahwa dia akan menjatuhkan talak ke istrinya. Apakah sah talak seperti itu? Tidak sah. Jadi talak seperti itu tidak sah. Kenapa? Nah, tadi karena setelah kajian panjang, nanti mungkin bisa kita elaborasi lagi, karena memang demi menjaga sakralitas pernikahan dengan berbagai filosofi yang ada di balik itu, maka perceraian tidak boleh dipermudah, perceraian tidak boleh dilakukan dengan cara-cara, kecuali betul-betul dengan proses yang bertanggung jawab dengan seluruh tahapannya yang sudah diatur sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Begitu. Nah, ini Aji jadi ingat Pak, bahwa kan ketika kita menikah, di buku nikah begitu ijab kabul selesai diucapkan, di buku nikah itu kita disuruh membaca siglat talak. Bahwa diantaranya jika suami itu meninggalkan istrinya selama 2 tahun berturut-turut, maka jatuhlah talak kepada istri. Nah, itu adalah bacaan siglat talak yang kita baca setelah akad nikah. Itu bagaimana Pak? Ya, betul. Nah, ini menarik nih. Banyak orang memang merujuk ke situ tuh, Haji. Bilang, tapi kan di buku nikah, di belakang buku nikah ada tulisan begini, dan itu dibaca oleh mempelai laki-laki setelah akad nikah, kemudian dibaca sewaktu-waktu saya meninggalkan istri saya 2 tahun dan macam. Ada 4 poin kan? Iya, Pak. Lalu kemudian kalau terjadi itu suami pergi meninggalkan istrinya 2 tahun, kan 2 tahun, mungkin 5 tahun atau berapa. Terus dia bilang lah, kan sudah terpenuhi itu syarat dia suami meninggalkan istri, berarti sudah jatuh talak. Maka jawabannya belum. Karena kan kalimat di buku nikah itu harus dibaca utuh keseluruhan. Waktu-waktu saya meninggalkan istri saya 2 tahun lamanya, atau mengabaikan atau melakukan kekerasan macam-macam sebagainya, dan istri saya tidak ridho, lalu mengadukannya ke pengadilan agama, lalu pengaduannya dibenarkan oleh pengadilan agama, lalu istri saya membayar iwat Rp10.000. Nah, kemudian maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Jadi kalimat itu harus dibaca secara utuh. Sayang sekali memang banyak masyarakat cuma membaca separuh-separuh, lalu kemudian menganggap kalau suaminya sudah pergi 2 tahun, 3 tahun, kenapa? Ya sudah, ini otomatis sudah talak dong, mereka sudah cerailah. Lalu kemudian dia anggap sudah bisa saja nikah dengan laki-laki lain. Nah, ini yang sangat kita sayangkan, dan karenanya kita berharap mudah-mudahan dengan pembahasan ini mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi di masyarakat. Iya. Dan karena memang kita berharap di acara ngopi ini Pak, atau ngobrol pintar bersama PA Bukit Tinggi ini, kita berharap memang menghadirkan paradigma dan juga pemahaman yang lebih mantap lagi, yang lebih benar lagi kepada sahabat PA BKT TV melalui acara-acara kita ini Pak. Tapi tadi Bapak menyebutkan 5 tahun. Nah, biasanya kan ada juga memang suami yang pergi selama 5 tahun, kemudian tidak balik-balik, tidak memberikan kabar kepada istrinya, dan juga tidak ada kejelasan apa-apa gitu Pak. Bahkan kan kalau ada juga mungkin barangkali pihak yang datang ke Pengadilan Agama Bukit Tinggi karena sudah tidak dinafkahi, suaminya tidak datang-datang lagi, udah lebih dari 5 tahun, itu apakah juga tidak otomatis jatuh talak atau seperti apa gitu Pak? Tidak. Jadi tidak otomatis jatuh talak. Jadi
poin yang Haji sebutkan tadi, sebagaimana juga dikaitkan dengan apa yang diucapkan dalam sigat ta'liq talak, itu tidak otomatis menyebabkan terjadi perceraian, tidak otomatis talak jatuh. Jadi tetap ada proses yang harus dilalui oleh masyarakat. Jadi kalau memang misalnya seorang istri ditinggalkan oleh suaminya 2 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun atau lebih sekalipun misalnya, tapi dia tidak pernah datang ke pengadilan agama, ya belum jatuh talak, belum bercerai. Mereka masih suami istri yang sah. Kalau misalnya nih tiba-tiba suaminya pulang satu malam gitu, setelah 2 tahun ditinggal, pulang. Kemudian apakah mereka boleh serumah begitu saja atau bahkan melakukan hubungan suami istri? Boleh, ya, mereka memang masih suami istri gitu. Jadi tidak otomatis terjadi perceraian, tidak otomatis jatuh talak. Karena sebagaimana dituangkan di dalam kompilasi hukum Islam, sebagaimana juga sebelumnya dalam undang-undang perkawinan, sebagaimana juga kita bisa baca dalam undang-undang peradilan agama, ada tahapan-tahapan yang harus diikuti, yang wajib diikuti untuk sampai pada tahap perceraian itu baru sah begitu ya. Jadi bukan sekedar ada juga sebagian orang bilang nih, Haji, sebenarnya dia sudah cerai secara agama, tinggal ini ngurus administrasinya saja supaya sah secara negara. Oh, ini tidak benar, ini tidak benar ya, sangat tidak benar pernyataan seperti itu. Dan bahkan kalau kita bawa ke cara pandang yang lebih komprehensif, jangan-jangan tuh cara pandang seperti itu sudah tersusupi cara pandang sekularisme itu, yang memisah-misahkan antara urusan agama dan urusan negara. Karena bagi kita sebagai seorang muslim, ulama mengajarkan kaidah al-Islam wa nizamun syamil yatanawalu mazhar al-hayati jami'an. Islam itu adalah sistem hidup yang lengkap, mengatur seluruh urusan. Jadi Islam bukan hanya masalah akidah, ibadah, akhlak, termasuk urusan penegakan hukum, urusan politik, negara, kekuasaan, ekonomi, pendidikan, semua diatur. Nah, termasuk urusan ini. Jadi jangan pisahkan, oh itu secara agama sudah sah, tinggal khususnya. Enggak, bagi seorang muslim itu urusan sebagai warga negara juga bahagian dari urusan beragama. Dalam surah An-Nisa, Allah perintahkan orang-orang beriman, amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin di antara kamu. Nah, pemimpin kita sudah bikin aturan. Iya, benar. Pemimpin sudah bikin aturan, bukan pula dibikin begitu saja. Hasil kajian panjang para ulama, kajian sangat mendalam dengan referensi yang sangat otoritatif. Lalu kemudian dirumuskanlah kaidah bahwa bercerai hanya sah di dalam persidangan pengadilan agama. Jadi tidak otomatis ya. Jadi kalau memang si istri sudah ditinggalkan sekian tahun, tidak harus juga nunggu 2 tahun. Misalnya ditinggalkan setahun. Kemudian si istri merasa, karena kan dalam poin sigat ta'liq talak juga termasuk itu, berarti sudah diabaikan hak-haknya. Sudah diabaikan hak-haknya, artinya suaminya juga sudah tidak peduli kepadanya. Maka berarti gimana? Apa yang sudah dilakukan? Ya dia datang ke pengadilan agama, dia ajukan gugatan, ya mungkin di konten sebelumnya di PABKT TV kan juga sudah ada tentang tahapan-tahapan mengajukan perkara, datang ke pos bakung, dipandu dan sebagainya, dan ikuti tahapan sampai akhirnya ketika sudah putus, kemudian keluar akta cerai, nah baru tuh sah cerai saat itu, ketika akta cerai sudah keluar. Seperti itu. Nah, jadi buat sahabat PABKT TV tidak ada lagi ya, cerai saya sudah cerai sah secara agama itu nggak ada lagi gitu ya Pak ya. Nah, untuk memperkuat itu Pak, mungkin kita bisa sampaikan juga Pak, apa kira-kira dasar hukum bahwa perceraian itu hanya dapat dilaksanakan di pengadilan agama? Karena tidak ada lagi berarti cerai secara agama gitu Pak. Iya. Bagus, baik. Jadi apa dasar hukumnya gitu ya? Secara lebih spesifik nanti silakan sahabat PABKT TV baca kompilasi hukum Islam ya, kompilasi hukum Islam KHI pasal 115 ya. Di situ ditulis perceraian hanya dapat dilakukan di dalam persidangan pengadilan agama setelah pengadilan agama berusaha mendamaikan dan tidak berhasil ya. Jadi itu kalimatnya tuh. Baca nanti pasal 115 kompilasi hukum Islam KHI. Dan KHI ini luar biasa. Ini hasil ijtihad jama'i ulama Indonesia. Saya suatu ketika pernah komunikasi ya, dan konsultasi ke Profesor Amran Suadi ya, Profesor Amran Suadi, Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung periode sebelumnya ya, menanyakan tentang poin ini, tentang perceraian hanya sah di agama. Beliau katakan dengan tegas sekali, memang ya, harus itu yang diyakini oleh warga agama, para penegak hukum, dan apalagi hakim, dan yang juga memang harusnya menjadi keyakinan seluruh masyarakat Indonesia. Itu hasil ijtihad kolektif ulama Indonesia, begitu kan beliau sampaikan.
Ijtihad Kolektif Ulama Indonesia setelah tadi sempat kita udah sebelumnya, setelah pengkajian yang panjang, mengkaji puluhan kitab-kitab fikih. Ada kitab Bidayatul Mujtahid, ada Fiqhus Sunnah, ada Al-Muwatta, ada Al-Um, ada Risalah, ada Bughayatul Mustarsyidin, ada Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Puluhan kitab fikih dibahas oleh ratusan ulama, dibagi nih. Buya ini, profesor ini, doktor ini, sekian orang dari kampus ini tolong bahas kitab A, B, C, macam-macam. Di yang ulama ini sekian orang ditugaskan bahas ini dan begitu saja dibagi. Kemudian dikumpulkan dalam loka karya hukum keluarga nasional tahun 91 kalau tidak salah, yang kemudian hasilnya menjadi kompilasi hukum Islam. Itu kan berdasarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 kan, perintah dari Presiden untuk mensosialisasikan dan menyebarkan kompilasi hukum Islam, dan kemudian untuk dipedomani oleh para hakim di pengadilan agama dan juga menjadi pedoman bagi para aparatur di kantor urusan agama, dan juga menjadi harus menjadi rujukan bagi masyarakat. Jadi dasar hukumnya secara spesifik dalam konteks peraturan perundang-undangan kita itu pasal 115 kompilasi hukum Islam. Nanti diingat betul kalau ada sahabat PA BKT TV yang belum punya kompilasi hukum Islam, sayang banget, harus cari, dan gampang ya, nanti di Google tinggal klik saja KHI PDF download, insyaallah gampang bisa dibaca, khususnya yang tentang tema kita ini pasal 115. Jadi sahabat PABKT TV harusnya sudah tahu sekarang bahwa dasar hukumnya itu adalah pasal 115 kompilasi hukum Islam gitu ya Pak. Dan di situ pun redaksinya dikatakan bahwa dilakukan dulu mediasi dan tidak berhasil gitu ya Pak ya. Artinya juga pembahasan kita sebelumnya juga harus diingat kembali bahwa pengadilan agama itu bukan tempat menceraikan gitu ya Pak. Walaupun pada akhirnya perceraian harus tetap dilakukan di pengadilan agama gitu. Nah, kenapa perceraian itu hanya dapat dilakukan di pengadilan agama Pak? Ya, jadi ini salah satu pembahasan yang sebenarnya sangat panjang nih, Haji. Kalau akan kita urai ya, kenapa ya, why ya, limada, kenapa harus di pengadilan agama? Ini pertanyaan yang jawabannya sebenarnya sangat panjang, dan itu yang kami kaji dulu di Fakultas Syariah selama sekian semester, sekian mata kuliah, beragam mata kuliah untuk mengkaji itu, kemudian di pelatihan-pelatihan hakim juga dibahas lagi, dan seterusnya di berbagai seminar dan forum ilmiah juga diuraikan. Jadi kenapa harus hanya di pengadilan agama? Banyak uraian jawabannya. Di antaranya pertama, karena pernikahan adalah ikatan yang sangat suci. Al-Quran menyebutnya dalam surah, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 21, kata Allah, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Ya, nikah itu Allah sebut sebagai mitsaqan ghalidha, ikatan yang sangat kuat, yang sangat kokoh ya. Pernikahan itu adalah akad yang menyebabkan sesuatu yang sebelumnya haram. Orang kan sebelum nikah nggak boleh pergi-pergi dua-duaan dan sebagainya. Jangankan itu pegangan pun tidak boleh. Memandang saja pun juga tidak boleh gitu kan. Ada hukum ghaddul basar, kan? Menundukkan pandangan kan gitu dalam surah An-Nur kan. Laki-laki perempuan bukan mahram harus menundukkan pandangan, nggak boleh. Tetapi setelah menikah, jangankan sekadar pandang-pandangan, jangankan sekadar pegang-pegang, jauh lebih dari itu pun bukan sekadar boleh, bahkan berpahala. Iya, benar. Bahkan berpahala yang sangat, saya pikir mungkin ibadah paling nikmat itu nikah ya. Bahkan ya memang paling nikmat sekaligus paling berat memang, karena dia sepanjang ibadah sepanjang hayat gitu ya. Sepanjang hayat. Maka karena pernikahan adalah akad yang sangat sakral, sangat suci. Allah sebut sebagai mitsaqan ghalidha. Maka dia tidak boleh diakhiri dengan cara yang tidak bertanggung jawab. Coba mungkin Haji pernah dengar dulu, ada di sebagian daerah orang bisa bercerai hanya dengan sekedar menulis di atas secari kertas, saya ceraikan kamu. Kemudian si suami ini taruh di atas bantal. Kemudian kalau istrinya beres-beres sana, dilihat, lalu kemudian, wah, ada tulisan, kalau dibawa ke Ustadz atau Pak Kiai atau Buya di kampungnya, nih Pak Buya, gimana nih Buya, apa saya sudah cerai atau belum nih? Kalau seperti ini udah cerai, dianggap sudah cerai. Padahal cuma dengan secari kertas dengan seperti itu. Atau kalau yang belakangan mungkin setelah media sosial alat komunikasi kita semakin canggih dengan adanya WA dan berbagai platform komunikasi, dengan sekedar tulisan di WA, saya ceraikan kamu sekarang, pulanglah ke rumah orang tuamu. Kita tidak. Masa sebuah ikatan suci bisa diakhiri hanya dengan kata-kata seperti itu, hanya dengan tulisan di WA dan seterusnya? Maka sangat tidak layak. Secara filosofis tidak layak, secara dalil, secara dalil tadi
di dalam Al-Quran dan dalam hadis setelah dikaji panjang oleh para ulama, memang ada misalnya dalam surah At-Talaq ya, Allah perintahkan wa ashhidu dzawi adlin minkum wa aqimus syahadata lillah. Kalau kamu akan menjatuhkan talak, maka pastikan ada 2 orang saksi. Itu kira-kira kalau untuk kita sekarang ukurannya semacam aturan teknis hukum acara perceraian berbasis Quran ya. Tetapi kemudian kan ketika para ulama kita mengkaji lebih jauh, itu yang dihubungkan dengan berbagai dalil yang lain sehingga prosedurnya menjadi seperti yang hari ini berlaku di pengadilan agama. Jadi pertama, kenapa harus pengadilan agama? Karena hanya dengan cara itu kita memuliakan pranata pernikahan. Dengan cara itu kita mengimplementasikan pesan Quran bahwa pernikahan adalah mitsaqun ghalidh, ikatan yang sangat kuat, yang sangat sakral. Yang lain adalah karena perceraian merupakan sesuatu yang paling dibenci oleh Allah, sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah, meskipun halal ya. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasul bersabda, "Abghadul halali ila Allah Ta'ala at-talaq." Sesuatu yang halal tapi paling dibenci oleh Allah adalah bercerai. Maka karena ini adalah sesuatu yang paling dibenci oleh Allah meskipun halal, ya semacam emergency exit ya, pintu darurat ketika memang sudah tidak ada lagi peluang lain, sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, rumah menjadi neraka dunia dan sebagainya. Islam itu realistis ya, maka ulama menjelaskan bahwa karakter Islam itu dinun waqi'i ya, agama yang realistis yang memang betul-betul mengakomodasi dan mencarikan solusi terhadap masalah itu sesuai dengan kondisi manusia. Jadi nggak dipaksakan. Ada mungkin agama lain kita tahu orang kalau sudah nikah ya maka sepanjang hayat seumur hidup tidak bercerai, harus tetap pasangan apapun yang terjadi nggak boleh di akhir bercerai. Nah, itu nggak realistis karena Allah ciptakan manusia ini memang dengan beragam latar belakangnya, macam-macam sebagainya. Ketika mereka dibersatukan dalam pernikahan, mungkin saja terjadi hal-hal yang memang terpaksa tidak bisa dicarikan solusi kecuali harus berpisah. Maka kalaupun kemudian terpaksa berpisah, maka ini lembaga dengan orang-orang yang otoritatif, yang terlatih, bersertifikasi, memiliki ilmu yang memang mumpuni untuk hal itu. Mereka yang kemudian akan memeriksa, mencek apakah memang sudah waktunya rumah tangga ini layak berakhir atau jangan-jangan sebenarnya itu hanya letupan emosi, hanya mungkin pertimbangan sesaat, hanya mungkin karena boleh jadi juga ada pengaruh pihak ketiga dan sebagainya. Yang dengan penanganan yang profesional dan otoritatif dari negara yang diwakili oleh pengadilan agama, mungkin mesti bisa dicarikan solusi. Tadi seperti Aji sebut di awal, ada dalam persidangan itu kan penasihatan yang diberikan hakim kan setiap sidang dinasihati lagi, ayo saudara fulan, saudari fulana coba pertimbangkan lagi, setiap sidang sampai akhir selalu dikasih nasihat. Kalau mereka hadir dua-duanya ada mediasi bisa berkali-kali juga kalau dilihat ada potensi untuk didamaikan, seperti pembahasan dengan Pak Dr. Yengki dulu yang Aji pandu waktu itu juga sangat luar biasa sebenarnya. Mediator itu berusaha mencari celah untuk berusaha mendamaikan kalau peluang itu memang ada. Tapi kalau maksudnya tidak mungkin baru. Banyak yang lain, termasuk juga perlindungan hak-hak perempuan. Ya mungkin nanti mudah-mudahan di konten berikutnya juga ada pembahasan khusus tentang itu ya. Karena perempuan dan anak-anak adalah kelompok rentan ya, terzolimi dari peristiwa perceraian, maka hak-hak mereka harus dijaga. Nah, negara turun tangan dalam hal ini untuk menjaga agar hak-hak mereka terpenuhi. Di antaranya apa? Ya harus ada sebuah prosedur hukum yang membuat hak-hak itu bisa dipenuhi. Jadi itu kira-kira ringkasnya, walaupun sudah terasa panjang mungkin ya, tapi ringkasnya kira-kira seperti itu. Kenapa? Jadi kalau ditanya why, kenapa harus pengagama? Karena tadi banyak sekali hal yang dijaga oleh Islam dan oleh syariat kita yang diterapkan di pengadilan agama. Mungkin boleh diminum dulu Pak airnya Pak, biar lebih fresh lagi. Oke, makasih Aji. Dan sembari itu Aji kembali mengingatkan kepada Anda, sahabat PABKT TV, bahwa untuk lebih dekat dengan Pengadilan Agama Bukit Tinggi bisa melalui Instagram dan Twitter kita di @PABukitTinggi, Facebook kita @PABukitTinggi.bkt, TikTok kita @PABukitTinggi1, WA kita di 081166444602 dan website kita di pa.bukittinggi.go.id. Nah Pak, kita balik lagi Pak. Tadi kan seperti contoh yang Bapak berikan, bahwa misalnya seorang istri menemukan catatan ketika beres-beres kamarnya ada tulisan talak, kemudian dia pergi ke ulama ya, atau orang yang dianggap oleh mereka memiliki pengetahuan agama yang lebih, kemudian ulamanya menyampaikan bahwa oh talaknya sudah jatuh atau cerainya sudah gitu.
Nah, karena memang mungkin ada beberapa ulama, Pak, yang menganggap bahwa perceraian itu tidak harus di pengadilan agama. Nah, ini seperti apa, Pak? Iya, baik, menarik, Aji. Jadi pertanyaan ini memang betul-betul terjadi di masyarakat, memang, dan itu juga yang kemudian jadi PR kita. Ketika masyarakat terjadi tadi masalah di rumah tangga, pertengkaran, kemudian suami menjatuhkan talak begitu, kemudian lalu mereka ngadu ke ulama, ustadz di kampung Buya atau Pak Kiai dan sebagainya. Kemudian ustadz itu menjawab, ya sudah, kalau sudah seperti ini ya sudah jatuh talaknya, dianggap cerai. Nah, seperti apa kalau seperti itu? Dan mereka ya umumnya rata-rata beliau-beliau itu yang tentu kita hormati keilmuan beliau dan juga ketokohan beliau, rata-rata merujuk ke kitab-kitab fikih gitu. Oh, dalam kitab fikih A, B, C, D macam-macam kan nggak ada dipersyaratkan bahwa harus pengadilan agama dan sebagainya. Nah, inilah yang tadi kita sebut, Aji, inilah hasil ijtihad jama'i, ya, ijtihad kolektifnya ulama Indonesia. Ulama Indonesia setelah mengkaji secara mendalam Quran, hadis, kitab-kitab fikih dan sebagainya, dan kemudian menggali nilai-nilai hidup di masyarakat. Karena para ulama itu hidup di tengah-tengah masyarakat kita yang merumuskan kompilasi Islam ini, ya. Mereka mengamati fenomena sosial dan sebagainya, kemudian dibahas demikian rupa, akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa kalau begitu apa yang ada di kitab-kitab fikih lama tampaknya sudah tak mungkin lagi dipakai. Maka ada pembaharuan hukum. Jadi ada pembaharuan hukum yang karenanya memang menjadi berbeda dengan apa yang ada di kitab-kitab fikih lama, kitab-kitab fikih klasik, atau yang kemudian masih dijadikan rujukan oleh sebagian ulama kita yang mungkin, mohon maaf, boleh jadi belum tersentuh kajian-kajian tentang hukum positif, tentang peradilan agama, dan lain sebagainya, sehingga ya mereka masih merujuk ke kitab itu. Padahal sebenarnya ini sudah merupakan hasil dari pembaharuan hukum yang dilakukan oleh para ulama, yang kemudian alhamdulillah juga mendapatkan legalisasi dari pemerintah, dari negara, sehingga keluar instruksi presiden itu. Maka ada sebuah kaidah, sebuah kaidah yang dirumuskan para ulama kita, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan pemerintah mengakhiri perbedaan pendapat. Jadi ketika para ulama memang ada yang berpendapat merujuk pada kitab-kitab fikih A, B, C, dan macam lain sebagainya, dan menurut mereka ini sudah sah menurut mereka. Tetapi pendapat ulama lain yang tadi yang jumlahnya sangat banyak dan kemudian juga dengan forum yang sangat serius dan kemudian mendapatkan pula legalisasi dari pemerintah menjadi hukum positif dan sudah dipakai berulang kali di pengadilan agama dan juga sudah menjadi jurisprudensi tetap, ya, karena Mahkamah Agung pun juga sudah menegaskan itu berkali-kali dalam putusan kasasi. Maka sudah ini menjadi keputusan yang seharusnya mengakhiri perbedaan pendapat. Maka karena tadi hukmul hakim yarfa'ul khilaf, keputusan pemerintah mengakhiri perbedaan pendapat. Seharusnya begitu. Memang kita juga belum bisa mengatakan bahwa pendapat-pendapat yang lain itu salah secara mutlak. Ya, tentu kita tetap berlapang dada bahwa perbedaan pendapat itu masih ada di masyarakat, masih ada di kalangan para ulama kita. Tetapi kita ingin katakan dengan konten hari ini, sahabat PABKT TV, bahwa kami minimal dari Pengadilan Agama Bukit Tinggi, dan insya Allah sebenarnya seluruh pengadilan agama seluruh Indonesia, seluruh hakim yang jumlahnya ribuan di seluruh Indonesia, itu termasuk para senior kami yang dari dulu, dan juga silakan kalau ada yang misalnya mau coba ngecek nih, misalnya coba tanya para guru besar hukum Islam di fakultas-fakultas syariah. Satu ketika saya dialog dengan Profesor Sudirman Hasan, ya, beliau dekan Fakultas Syariah UIN Malang. Suatu ketika saya ada kunjungan ke sana, saya diskusi dengan beliau dan menanyakan lagi, saya ingin coba konfirmasi sebenarnya, karena beliau sebagai dekan Fakultas Syariah, tentu memang kalau kita kan praktisi, ya, orang yang mungkin pengalaman praktisi. Kalau beliau akademisi, sehingga memang boleh jadi ada, katakanlah mungkin kajian-kajian mutaakhir dan sebagainya yang mungkin bisa ada perubahan lagi dan sebagainya. Ternyata beliau katakan tidak, memang seperti itu. Sebagaimana tertera dalam kompilasi hukum Islam, perceraian hanya sah di dalam persidangan agama. Di luar persidangan agama tidak sah. Bahkan saya tanya lagi, saya ingin sebagian, termasuk talak 3, Prof, saya bilang gitu. Iya, termasuk talak 3 sekalipun. Jadi sekalipun talak 3 sudah diucapkan oleh suami, selama tidak di dalam persidangan pengadilan agama, maksudnya setelah seluruh tahapan-tahapan, maka itu tidak sah. Jadi itu pendapat-pendapat tadi, ya, marjuh, ya, dalam istilah usul fikih, artinya sudah dilemahkan oleh
oleh keputusan terbaru yang apalagi sudah mendapatkan penguatan dengan instruksi presiden seperti itu. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Sebenarnya walaupun tadi Bapak mungkin sudah menyinggung satu atau dua, mungkin bisa disampaikan lagi kepada sahabat PABKT TV, sebenarnya apa sih hikmah dan manfaat dari aturan bahwa perceraian itu hanya dapat dilakukan di pengadilan agama gitu, Pak? Iya. Hikmahnya sangat banyak ya, Aji. Jadi kalau tadi pertanyaan Aji sebelumnya kenapa? Ya, kalau kenapa berarti kita mengkaji sebelum ya, maka sekarang ini mengkaji setelahnya. Hikmah. Kenapa? Jawaban juga panjang sebenarnya. Tapi kalau akan kita ringkaskan beberapa poinnya, pertama adalah hikmahnya dengan cara inilah kemudian rumah tangga kaum muslimin insya Allah menjadi jauh lebih bisa dipertahankan ya. Jadi orang-orang yang merasa sebenarnya masih sangat ingin mempertahankan rumah tangga, tetapi karena mungkin di lingkungan mereka masih dianut pemahaman yang sangat sangat tidak menghargai pernikahan tadi, begitu, bahwa cukup dengan sekedar ucapan saja. Bahkan ada juga, dan memang dalam kajian fikih ada apa namanya, bahkan dengan sindiran sekalipun, kalau kemudian dikonfirmasi sindiran itu maksudnya talak, itu juga sudah dianggap jatuh talak. Padahal sebenarnya di sisi lain, misalnya di antara mereka masih ingin mempertahankan pernikahan, maka dengan aturan seperti ini, rumah tangga akan sangat banyak sekali sebenarnya rumah tangga kaum muslimin masih bisa dipertahankan. Anak-anak yang tidak harus kehilangan ibu dan kehilangan ayahnya. Kita sangat prihatin ya dengan tren angka perceraian yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ini satu fakta juga yang tidak bisa kita abaikan. Memang faktanya seperti itu. Tetapi dibandingkan tidak ada aturan ini, andaikan saja tidak aturan ini, maka angka perceraian itu akan menjadi jauh lebih tinggi, akan jauh lebih banyak lagi. Apalagi kalau kita gunakan teori ilmu sosial, teori gunung es ya, jadi apa yang ada di permukaan itu kan hanya sebagian kecil dari apa yang sebenarnya ada di bawah permukaan laut. Jadi ini salah satu cara yang sangat efektif untuk menekan perceraian. Apalagi kalau kita kemudian betul-betul akan efektifkan misalnya peranata hakam misalnya. Hakam itu yaitu juru damai dari keluarga ya, pihak keluarga yang akan mengupayakan perdamaian baik dari keluarga istri ataupun suami, sehingga sebelum datang ke pengadilan atau ketika pun sudah datang ke pengadilan mereka masih bekerja keras untuk mendamaikan lagi, maka ini akan lebih efektif lagi. Sayang betul ada di banyak tempat ya, suami istri terkhilaf, katakanlah mereka bertengkar gitu, mungkin terlontar kemudian kata-kata talak, lalu kemudian mungkin mereka cerita ke keluarga dan sebagainya. Tapi kemudian setelah itu mereka ingin balik lagi. Tapi malah justru keluarganya menghalangi mereka balik. Kamu tidak boleh balik, kamu sudah cerai. Haram, zina kamu kalau balik lagi. Padahal sebenarnya memang mereka belum bercerai. Gitu. Jadi luar biasa. Sebenarnya sangat banyak hikmah ketika kita bisa terapkan ini secara lebih efektif kepada masyarakat. Maka ini bahagian dari ikhtiar kita. Untuk kalau hari ini salah satu isu nasional adalah tentang ketahanan keluarga. Maka sebenarnya salah satu cara yang sangat efektif untuk memperkuat ketahanan keluarga itu adalah dengan memastikan kepahaman masyarakat tentang perceraian itu adalah sebagaimana sudah dirumuskan dalam peraturan-perundangan. Termasuk untuk menjaga anak-anak ya, untuk melindungi hak-hak anak. Anak-anak yang akhirnya terlantar karena tidak lagi mendapatkan perhatian maksimal dari ayah ibunya dengan cara seperti ini. Jadi kaidahnya mempersulit perceraian gitu, Aji ya. Jadi kalau pernikahan itu dalam Islam dipermudah, maka perceraian harusnya dipersulit. Sayangnya yang terjadi adalah justru menikah sulit sekali, bercerai malah dipermudah gitu. Nah, apa yang kita lakukan di pengadilan agama, dan itu ditegaskan dalam undang-undang perkawinan, bahwa perceraian itu asasnya, sifat dasarnya adalah dipersulit. Tidak boleh dipermudah. Nah, dengan cara seperti itu, apa yang kita berlakukan di pengadilan agama, mudah-mudahan insya Allah angka perceraian semakin bisa ditekan. Tapi kan memang seperti yang Bapak sampaikan juga tadi melalui contoh-contohnya, memang paradigma yang berkembang di masyarakat kita, perceraian itu bisa dengan kata-kata saja, atau bahkan ada juga ulama atau buya atau kiai kita yang berpandangan bahwa ya dengan kata-kata itu sudah bisa bercerai gitu, Pak. Nah, jadi apa sih yang harus dilakukan oleh kita nih Pak, pengadilan agama, agar masyarakat memahami bahwa perceraian yang sah itu bila dilakukan di pengadilan agama? Iya.
Yang kita lakukan pertama di antara yang kita lakukan seperti ini ya, Haji. Ini dengan media sosial kita di YouTube ini, media sosial dan sebagainya kita maksimalkan, dan seperti yang sampaikan Haji tadi, sahabat PABKT TV, kunjungi media sosial kami di YouTube, Instagram, Facebook, TikTok dan sebagainya, karena kita terus sosialisasikan produk kita. Termasuk dengan konten ini kita sedang berikhtiar untuk mensosialisasikan ke masyarakat bahwa bercerai itu hanya sah kalau dilakukan di dalam persidangan agama. Tidak sah perceraian kecuali melalui pengadilan agama. Itu di antara ikhtiar kita. Kemudian melalui penyuluhan hukum. Kita dalam banyak agenda, alhamdulillah bisa bekerja sama dengan Pemko, alhamdulillah dengan pemerintah Kota Bukit Tinggi. Kita terima kasih banyak karena juga cukup sering kita dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan bertemu dengan masyarakat, menyampaikan kepada masyarakat bahwa tentang kaidah ini, kita sebagaimana juga hal-hal yang lain ya. Kemudian satu hal juga memang perlu kita sampaikan bahwa secara kewenangan, memang kita tidak memiliki kewenangan khusus untuk turun ke masyarakat secara langsung menyampaikan ini door to door atau dari pertemuan ke pertemuan dan sebagainya. Nah, karena itu kita merangkul stakeholder khusus dari pemerintah, khusus pemerintah, eksekutif ya. Karena kalau kita nih pengadilan ini kan yudikatif nih ya, sahabat PABKT TV, di bawah Mahkamah Agung. Mana itu di bawah Mahkamah Agung, yudikatif, lembaga yudikatif. Memang kita tidak punya tupoksi untuk sosialisasi secara masif ke masyarakat, karena memang bukan itu kewenangan khusus kita. Tapi kita tetap peduli, karena itu kita lakukan berbagai cara termasuk dengan ini. Tapi sebenarnya yang akan lebih powerful karena memiliki anggaran, memiliki aparatur, juga secara regulasi memang itu kewenangan mereka. Teman-teman kita di Kementerian Agama, ya makanya karena itu mudah-mudahan teman-teman kita di Kementerian Agama, di KUA, para penyuluh dan sebagainya semakin all out lagi untuk menyampaikan ini ke masyarakat ya. Termasuk juga kementerian lain, katakan Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Nasional ya. Saya pikir kalau sampai masuk tuh ke kurikulum, misalnya kurikulum pendidikan menengah dengan atas juga, atau apalah, termasuk juga pendidikan tinggi tentang kaidah ini nih, saya pikir itu akan masif tuh efeknya ketika lembaga pendidikan juga ikut mensosialisasikan. Kementerian Kominfo misalnya juga ya, dengan tanggung jawabnya yang membawahi sarana informasi dan komunikasi ke masyarakat, itu juga saya pikir akan sangat efektif bila mau terlibat begitu, karena memang mereka punya kewenangannya dan jangkauannya bisa lebih luas untuk hal itu. Termasuk ormas ya, ormas. Jadi termasuk tentu kita juga sangat berharap Majelis Ulama Indonesia, kemudian ormas-ormas seperti NU, Muhammadiyah, IKADI, Al-Wasliyah dan sebagainya juga mudah-mudahan bisa menjadikan di antara program dan agenda mereka itu adalah sosialisasi tentang hukum keluarga ke masyarakat, merangkul kita di pengadilan agama. Kita insya Allah saya pikir siap lah untuk jadi narasumber untuk kegiatan seperti itu ya. Kalau memang mereka mengadakan, kita siap bantu sebagai narasumber. Insya Allah kalau itu kita lakukan bersama-sama, mudah-mudahan akan semakin banyak masyarakat yang mau. Termasuk juga tentu kayak Majelis Taklim ya, BKMT misalnya, Badan Kontak Majelis Taklim di masing-masing musola. Selain kajian tentang akidah, tentang ibadah, sholat dan sebagainya, ya sedapat mungkin pembahasan tentang ini juga menjadi bagian dari kurikulum kajian yang disampaikan masyarakat. Artinya memang untuk mensyiarkan ini kepada masyarakat luas, memang banyak pihak diharapkan ikut terlibat ya Pak ya. Betul. Bahkan mungkin sahabat PABKT TV juga bisa ikut terlibat dengan men-share video ini ke teman-teman ya, saudaranya atau keluarganya, agar pemahaman ini bisa dipahami oleh masyarakat secara luas. Betul. Nah Pak, satu pertanyaan terakhir nih Pak. Mungkin ini bisa dibilang pertanyaan yang tidak ada hubungannya, tapi ada hubungannya juga gitu Pak. Kalau kita bicara tentang Kementerian Agama, itu mereka kan mewadahi dan juga ibaratnya juga mewadahi keperluan dan memiliki kewenangan terhadap semua agama gitu Pak. Kalau pengadilan agama, banyak mungkin sahabat PABKT TV juga menganggap hal yang sama karena sama-sama agama di belakangnya gitu loh Pak. Nah, terkait dengan perceraian non-muslim, ini bagaimana Pak? Iya. Nah ya, ini bagus sekali. Closing question ya, pertanyaan terakhir dari Ajit. Bagaimana kalau yang non-muslim? Apakah kalau bercerai juga ke pengadilan agama? Maka jawabannya tidak ya. Jadi kalau teman-teman yang non-muslim, kalau memang berada di kondisi di mana mereka pun juga terpaksa bercerai, maka tempatnya adalah di pengadilan negeri ya. Jadi pengadilan negeri yang akan menyelesaikan perkara untuk orang-orang selain Islam yang akan bercerai. Seperti itu. Karena memang ada kasus juga Pak, saudara kita atau teman-teman kita yang non-muslim itu datang ke sini menanyakan bagaimana bercerai gitu ya Pak. Artinya sekarang sudah jelas
kepada sahabat PABKT TV terkait dengan bahwa perceraian itu hanya bisa dilakukan di pengadilan agama, dan untuk itu ini kita mohon juga ya Pak ya untuk disebarluaskan informasi ini agar terjadi pemahaman yang sama di tengah masyarakat kita. Dan sepertinya demikian obrolan kita kali ini Pak. Dan buat sahabat PABKT TV barangkali yang ingin mengetahui atau barangkali ingin memperdalam juga kajian-kajian agamanya, bisa mampir juga ke channel YouTube-nya Wakil Ketua kita, yaitu Ustadz Salman Tuanku Rajo. Jadi di situ banyak sekali beliau membahas mengenai tentang kajian Islam yang tentunya akan bermanfaat juga untuk disaksikan. Baik sahabat PABKT TV, tidak terasa demikian ya talk show atau ngopi ngobrol pintar kali ini. Tapi sebelumnya kita dengarkan closing statement dari narasumber kita, Wakil Ketua Pengadilan Agama Bukit Tinggi. Silahkan Pak. Baik, terima kasih banyak Aji. Jadi sahabat PABKT TV, closing statement saya adalah bahwa sekali lagi perceraian hanya sah kalau dilakukan di dalam persidangan pengadilan agama. Artinya segala bentuk perceraian selain itu tidak sah. Dan ini adalah hasil ijtihad jama'i ulama Indonesia yang kemudian dituangkan dalam kompilasi hukum Islam, dan artinya sangat kuat sebagai panduan dan rujukan yang harusnya dipegang oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Dan mudah-mudahan dengan pembahasan tadi kami sangat berharap mudah-mudahan masyarakat juga bisa memahami ya. Dan kemudian seperti disampaikan Aji tadi, mohon dibantu ini, sampaikan juga, share juga nanti video ini ke sebanyak mungkin teman-teman, rekan kerja atau masyarakat mungkin di jejaring media sosial dan sebagainya, supaya mudah-mudahan apa yang sudah dihasilkan oleh kerja keras dan kerja ilmiah, kerja akademis para ulama kita ini juga akhirnya memang bisa sampai ke sebanyak mungkin masyarakat, sehingga dengan itu kita berharap keluarga-keluarga kita, rumah tangga kita, rumah tangga kaum muslimin di negeri ini bisa semakin kita jaga, kita pertahankan dari perceraian. Begitu, terima kasih banyak kepada Aji dan juga semua sahabat PABKT TV. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Astagfirullahaladzim, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat PABKT TV dimanapun Anda berada, sekali lagi Aji berharap, atau kita Pengadilan Agama Bukit Tinggi berharap semoga yang menjadi pembahasan kita kali ini bisa menambah pengetahuan dan perspektif yang lebih tepat bagi sahabat PABKT TV bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di pengadilan agama. Demikianlah acara ngopi kita untuk series keempat kali ini. Kalau ada salah kata kita mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.